Warga keluhkan pemblokiran rekening oleh PPATK, tabungan anak dan dana darurat ikut kena. Jakarta, Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, yang memblokir rekening bank tidak aktif selama 3 hingga 12 bulan menuai kritik dari masyarakat. Warga merasa kebijakan ini merugikan karena diberlakukan tanpa verifikasi, sosialisasi yang memadai, atau pertimbangan atas kondisi sosial ekonomi nasabah. Marfuah, 48, pedagang kecil asal Citayam, mengaku terkejut ketika mendapati salah satu rekeningnya diblokir. Rekening tersebut sebelumnya digunakan untuk menerima bantuan sosial dan dijadikan tabungan darurat. Rekening itu memang jarang dipakai, tapi masih saya anggap penting. Tiba-tiba diblokir tanpa pemberitahuan, ujar Marfuah. Hal serupa dialami Bayu Cipto, 37, warga Jakarta, yang mendapati rekening atas nama anaknya ikut diblokir. Rekening tersebut digunakan untuk menyimpan hadiah lomba dan prestasi anaknya. Rekening itu atas nama anak saya yang masih SD. Isinya hasil jerih payah dia ikut lomba, kata Bayu. Ia baru mengetahui pemblokiran saat gagal menarik uang dari ATM. Furkon, 25, pekerja lepas asal Depok, juga kesal saat mengetahui rekening daruratnya diblokir. Sebagian besar kliennya membayar lewat dompet digital, sehingga rekening tersebut jarang dipakai. Pas butuh malah diblokir. Ke bank pun tidak jelas prosedurnya, katanya harus tunggu keputusan dari PPATK, keluhnya. Warga menilai kebijakan ini menyamaratakan semua nasabah sebagai pihak mencurigakan, tanpa melihat latar belakang atau fungsi rekening. Mereka mempertanyakan akurasi metode yang digunakan untuk mengidentifikasi rekening bermasalah. Kalau mau berantas kejahatan, harusnya lebih selektif, bukan asal blokir, ujar Bayu. PPATK berdalih, langkah pemblokiran ini bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening dalam tindak pidana seperti judi online dan pencucian uang. Sepanjang 2024, lembaga ini mengklaim menemukan lebih dari 28.000 rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, sejumlah kalangan menilai penerapan kebijakan ini kurang transparan dan tidak proporsional. Masyarakat kecil dan pengguna rekening pasif jangka panjang menjadi korban, termasuk mereka yang menyimpan dana pendidikan atau bantuan sosial. Kami bukan penjahat, hanya rakyat kecil yang berusaha mengelola uang seadanya, kata Marfuah. Pengamat keuangan digital menyarankan PPATK dan perbankan agar menyusun mekanisme verifikasi yang lebih presisi sebelum melakukan pemblokiran. Sosialisasi juga dianggap penting agar masyarakat memahami risiko, hak, dan cara mengaktifkan kembali rekening. Tanpa pendekatan yang lebih manusiawi, kebijakan ini dinilai justru mencederai kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.